Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala fi ayatin ukhra wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Baru saja kita menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Itu adalah sebuah kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena betapa banyak saudara-saudara kita mungkin diberikan kesempatan tapi masih sibuk dengan urusan dunianya. Kita tinggalkan semua segala aktivitas kita demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini, insya Allah umur kita panjang, badan kita sehat, diluaskan rezeki Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat ini saya sedikit ingin mengurai sebuah ayat yang ayat ini sudah biasa kita dengarkan, bahkan mungkin kita sudah hafal ayat ini. Ayat ini saya kaitkan dengan nikmat kemerdekaan yang kita raih sebagai bangsa yang sudah ke-78. Insya Allah tinggal 2 hari lagi kita memperingati hari kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan itu perlu kita wujudkan syukur kita seperti apa. Oleh karena itulah ayat ini tidak henti-hentinya kita akan bahas agar supaya semangat kemerdekaan itu kita gelorakan sehingga bangsa kita ini semakin jaya ke depan, insya Allah. Karena saya yakin kalau bukan kita siapa lagi. Tidak akan mungkin bangsa lain untuk memajukan bangsa kita kalau bukan kita, bangsa Indonesia sendiri. Dalam ayat ini Allah memberikan sebuah peringatan kepada kita. Wa ista'azzana rabbukum, kata Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, tapi jika kamu mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu, kata Allah, ingat, maka pasti azabku sangat pedih. Azab Allah bukan hanya di akhirat, tapi dunia ini pun juga bisa kita mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak pandai bersyukur, tak kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ayat ini dimasukkan untuk mensyukuri nikmat Allah, mentaati semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Itu yang dimaksud dengan syukur, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena Allah memberikan berbagai kenikmatan, dan kenikmatan itu kita wujudkan dalam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syukur. Kalau kufur di sini bukan diartikan dengan kafir. Tidak diartikan dengan kafir. Karena di dalam Al-Qur'an kata-kata kafir itu tidak selamanya berarti dengan kafir yang kita pahami bahwa orang yang keluar dari Islam. Kafir itu kalau kita menelah arti bahasanya dalam kamus, kafir itu artinya dalam menutupi. Maka kemudian kata-kata kafir ini berkembang di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Mungkin kita seringkali dengar dengan istilah cover, tempat pakaian. Karena cover itu adalah menutupi pakaian kita sehingga pakaian kita tidak terlihat. Ya, cover itu juga dari kata kafir, kafara. Ya, kemudian jadi bahasa Indonesia. Ada juga kok cover. Cover itu pembungkus semacam buku lah, makalah. Cover jadi membungkus sehingga isi daripada buku itu tidak kelihatan. Berarti menutup. Ada juga cover. Apa istilah cover ini? Orang yang agak tertutup. Biasa kita sering mendengar, kita sering orang itu agak kufur lah. Kufur itu agak tertutup. Jadi kata kafir, kufur dan sebagainya itu adalah berasal dari, jadi makna daripada kafir itu adalah menutup. Kenapa dia tutup? Menutup terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada, tidak mengakui bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak bersyukur bisa juga diartikan kafir. Dalam artian kafir amali, bukan kafir i'tikadi. Karena kafir itu ada kafir i'tikad, dia meyakini bahwa Allah itu tidak ada, itu kafir. Tapi kalau kafir amali adalah dia mengakui Allah tetapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu adalah kafir. Lawannya adalah syukur. Jadi ketika kita tidak bersyukur berarti kita kafir. Kafir dalam bentuk amali. Jangan sampai kita juga sedikit-sedikit Anda kafir. Nah, sekarang kan seringkali kita dengar itu. Yang berbeda dengan paham kita, kadang-kadang menyebut, wah Anda sudah kafir ini. Kayak kan seringkali kita dengar di YouTube itu sedikit-sedikit kafir. Padahal kita sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Allah Rasulullah menjanjikan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya kalau Anda sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah jaminan. Ya cuma melalui proses kalau memang tidak melaksanakan perintah Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah Quraisy Shihab memaknai kata syukur itu adalah menampakkan. Berarti nikmat yang Allah telah diberikan kepada kita, kita nampakkan dalam bentuk kesyukuran itu adalah apa? Apa yang disenangi oleh pemberi nikmat itu, kita nampakkan. Saya sebagai misalnya orang yang memberi sesuatu kepada seseorang itu, kemudian dia nampakkan pemberian itu dalam artian sesuai dengan keinginan saya, maka kemudian itu disebut dengan syukur. Lawan dari syukur adalah kafir, yaitu menutup. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang menyebutkan orang yang bersyukur. Ada disebutkan asyakir, syakirun. Ada asyakur. Ternyata beda makna. Kalau asyakir adalah siapa saja yang punya kemampuan untuk mensyukur sesuatu yang telah dia miliki. Tapi asyakur adalah manusia yang sanggup memiliki rasa syukur sekalipun terhadap sesuatu yang belum dia miliki. Maksudnya adalah syakir itu adalah ketika ada kenikmatan baru dia bersyukur. Mungkin kita ini adalah syakir. Tapi kalau asyakur, sekalipun bukan adalah sebuah kenikmatan menurut ukuran manusia,
tapi bisa jadi adalah sebuah musibah tapi masih dia bersyukur. Contoh misalnya, seseorang itu dia sakit, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Mungkin misalnya tangannya sakit atau matanya sakit, satu, dia masih bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Alhamdulillah, masih mata saya satu sakit. Bagaimana kalau dua-duanya sakit? Kalaupun dua-duanya sakit, dia masih bersyukur. Kalau hatinya misalnya, alhamdulillah hati saya masih bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada diri Nabi Ayub. Ditimpakan sebuah musibah yang bertubi-tubi, tapi masih dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Alhamdulillah, hati saya masih bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita susah Pak ya? Baru tangan kita sudah sakit, sudah luar biasa ngeluhnya. Ya. Tapi itu adalah manusia. Nah, disinilah Allah menuntun kita bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Karena kesyukuran itu bukan hanya sebenarnya kenikmatan yang melimpah kepada kita. Karena kadang-kadang kita ini hanya bersyukur ketika kita misalnya dapat undian, alhamdulillah. Naik haji, dapat undian naik haji, alhamdulillah. Padahal yang sekecil-kecilnya pun kita harus bersyukur. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali kita bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini memang ya perlu ada latihan. Makanya dalam dunia tasawuf ya, salah satu orang bisa naik derajat yang paling tinggi, bisa mengenal Allah adalah ketika dia mampu bersyukur. Syakur. Misalnya hari ini tidak bisa mendapatkan rezeki, tapi masih kuat jalan. Ya alhamdulillah, Allah memberikan kekuatan saya masih bisa jalan dan sebagainya. Ya seperti ada sebuah cerita yang dikutip oleh Agus Mustafa. Ada orang kaya yang melihat pada saat dia keluar dari rumahnya, dia lihat seseorang yang mengambil sisa-sisa makanan di tempat sampah. Maka kemudian orang kaya itu mengatakan, alhamdulillah, saya masih bersyukur tidak mengambil sisa-sisa makanan di tempat sampah. Dan kemudian orang yang tadi mengambil sisa-sisa makanan di tempat sampah, melihat orang pengemis di pinggir jalan, dia mengatakan, alhamdulillah, saya masih bisa ngambil makanan yang di tempat sampah. Saya tidak ambil makanannya orang yang tidak halal. Orang yang mengemis, saya tidak menjadi pengemis. Ternyata juga pengemis itu ketika dia berada di lampu merah, melihat sebuah ambulans, ternyata ambulans itu ada isinya orang sakit. Merintih mendengar suaranya. Orang pengemis ini mengatakan, alhamdulillah, bukan saya di dalam ambulans itu. Bagaimana kalau saya di dalam ambulans itu? Demikian pula tidak lama kemudian orang yang berada di ambulans itu sampai di rumah sakit, diperiksa oleh dokter, dan tidak lama kemudian datanglah pendorong sebuah ranjang yang didorong di situ, di atasnya seorang mayit. Orang yang tadinya sakit itu yang masih diperiksa oleh dokter, dia mengucap alhamdulillah, bukan saya yang didorong. Artinya rasa syukur itu nanti pada saat kita sudah meninggal bisa kita hilangkan syukur. Selama masih kita bergerak, hati kita masih ada, nyawa kita masih bernapas, kita tetap harus selalu alhamdulillah. Nah, kalau kita mau bicara tentang nikmat Allah, di dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Anda menghitung-hitung nikmat Allah, Anda tidak akan pernah bisa menghitungnya, tidak akan habis nikmat Allah. Satu saja misalnya saya ingin berikan sebuah renungan buat kita semua Bapak Ibu. Kita itu butuh oksigen, butuh udara. Ternyata di dalam tubuh kita itu yang kita butuhkan oksigen dari udara itu 20%. 20%.
Sementara kita manusia dalam 1 menit itu kita 20 kali bernapas menghirup udara dalam 1 menit. Dalam 1 menit itu kita butuh 2 liter udara yang kita butuhkan. Berarti tiap menit kita butuh sekitar 40 liter. Karena sekali kita bernapas, kita butuh udara 2 liter. Sementara tadi kita 1 menit itu 20 kali kita bernapas dalam keadaan normal. 20 kali. 20 kali itu kita butuh 2 liter. Nah ternyata dari 1 menit itu berarti kita butuh 40 liter udara. Kalau 1 jam kita butuh 2.400 udara yang kita butuhkan, 2 liter. 2.400 liter udara yang kita butuhkan dalam 1 jam. 1 hari 28.000 liter. 28.000 liter itu 20%-nya oksigen yang kita ambil dari udara itu adalah 5.600 liter oksigen yang kita harus, karena kalau tidak ada oksigen kita tidak bisa hidup, Pak. Coba kita bayangkan waktu kita kena pandemi, orang susah dapat oksigen, akhirnya banyak orang yang meninggal gara-gara tidak dapat oksigen karena harus dibantu oksigen untuk bisa bernapas. Nah kalau misalnya 1 liter harga oksigen itu 25.000 kali 5.600 liter, itu per hari itu kita butuh, kalau seandainya kita mau beli oksigen itu harga 25.000 kali 5.600 liter per hari, harganya 140 juta per hari. Kira-kira siapa sih orang kaya yang bisa beli 140 juta per hari oksigen ya? Kalau sebulan berapa? Saya sudah hitung-hitung, sekitar 4,2 miliar, Pak. Kalau seandainya oksigen yang diberikan oleh Allah kepada kita mau dibeli, harganya 1 bulan 4,2 miliar. 1 tahun berapa? 50,2 miliar 1 tahun. Kalau umur kita 60 berapa triliun kita harus siapkan uang untuk bisa beli oksigen. Tapi ini gratis, Pak. Maka wajarlah kalau Allah mengingatkan di dalam surah Ar-Rahman, wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi Anda mau dustakan? Betapa banyak nikmat Allah. Kenapa sih kita tidak mensyukuri? Allah memberikan kesempatan masih kuat jalan, kenapa kita tidak gunakan kesempatan kuat jalan itu? Kita datang ke masjid untuk berjamaah, padahal kita berjamaah paling-paling setengah jam selesai. Kita sholat 5 kali semalam paling-paling 5 menit, berarti 5 menit kali 5 hanya 25 menit. 24 jam kurang berapa? Tapi kenapa kita masih banyak yang malah sholat? Kita tidak sadar betapa banyak nikmat Allah. Memang kadang-kadang manusia nanti dia sadar ketika kenikmatan itu sudah tidak ada pada dirinya. Tapi ada juga tidak, meskipun kenikmatan itu sudah tidak ada pada dirinya, masih tetap dia tidak menyadari bahwa betapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, betapa tingginya. Oleh karena itulah, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita sebagai bangsa, ayo kita isi perjuangan, hasil perjuangan para tokoh-tokoh kita, pahlawan kita, isi dengan yang baik. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita membangun bangsa dengan yang baik. Jangan kita justru kita memprovokasi anak bangsa itu untuk menghancurkan bangsa kita sendiri. Karena banyak juga di antara kita, ya seakan-akan bahwa bangsa kita ini sudah hancur, sudah goblok dan sebagainya, padahal tidak. Masih banyak di antara kita yang masih baik. Kalau seperti itu pikiran-pikiran kita, maka bisalah hancur bangsa kita. Oleh karena itulah, lewat pesan inilah, ayo kita memperbaiki diri kita untuk mengisi kemerdekaan. Apapun profesi kita sebagai pegawai, ayo kita gunakan kesempatan
sebagai pegawai untuk bekerja dengan baik melayani rakyat. Sebagai pedagang, ayo menjadi pedagang yang jujur, menjual dengan yang benar, jangan menipu orang dan sebagainya. Kemudian di samping itulah kita juga lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Marilah kita tutup pengajian kita pada siang hari ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih senantiasa memberikan keberkahan hidup, memberikan rezeki yang luas, sehingga insya Allah kita tetap setia istiqamah untuk menjalankan perintah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa bissalama wa bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah